Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan coba melanjutkan lab CCNA, di mana pada lab pertemuan sebelumnya saya membahas tentang konsep terang, interval routing MLS dan implementasinya. Pada video tutorial ini saya akan coba membahas tentang konsep port security dan implementasinya. Oke, jadi sebelum untuk memulai konfigurasi, di sini saya akan coba jelaskan definisi dari port security. Jadi port security sendiri itu merupakan mekanisme keamanan yang digunakan pada switch Cisco. Jadi hanya bisa digunakan di switch Cisco untuk konfigurasi port security. Untuk router itu belum bisa digunakan. Nah, prinsip dari port security itu adalah mengkonfigurasi atau mendaftarkan MAC address mana saja yang bisa atau diperbolehkan untuk terkoneksi ke switch. Jadi di sini kita bisa lihat ada PPC 5. Nanti di PPC 5 di sini yang akan saya daftarkan MAC address-nya di switch R3 ini. Dan kemudian saya akan coba tes unauthorized user atau yang belum terregister yang ingin coba-coba colok ke switch, itu akan kena action, atau di port security itu bisa disebut violation. Actionnya ini akan diapain nih kalau ada device yang non-register yang ingin colok ke switch, itu akan diapakan untuk actionnya. Nah, untuk istilah dari port security itu ada namanya violation atau action yang tadi coba saya sebutkan. Jadi action di sini atau violation di sini itu ada beberapa tipe ya. Ada beberapa tipe. Itu yang pertama itu ada namanya istilahnya protect. Oke. Kemudian action selanjutnya itu ada namanya restrict. Dan yang terakhir adalah yang gampang dipahami itu shutdown. Nah, dari definisi ini tentunya yang paling gampang dipahami itu adalah shutdown. Dimana jika ada PC, dimana jika ada PC yang unregister, yang belum terdaftar MAC address-nya, dia akan kena shutdown di port interface-nya. Jadi port interface-nya sendiri itu akan mati. Nah, kemudian kalau protect, kalau definisi dari protect, dia port interface-nya itu nggak mati, tapi dia paketnya itu di drop. Nah, kemudian untuk restrict itu sama dengan protect, jadi port interface nggak mati, tapi paketnya di drop. Namun di sini ada tambahan untuk restrict, dia akan mengirim pesan dalam bentuk SNMP, seperti itu. Nah, selain itu untuk yang mode restrict, di sini dia akan menghitung jumlah violation yang terjadi. Jadi nanti di sini dia akan ngecek berapa jumlah yang terdeny violationnya. Kita bisa lihat untuk di monitoringnya. Untuk konfigurasi detailnya nanti saya akan coba jelaskan dan saya akan coba konfigurasi dari ketiga mode violation ini di mana letak perbedaannya. Itu sedikit definisi ya di port security. Jadi intinya di sini adalah untuk mengamankan interface ya, atau ya untuk mengamankan device-device mana saja yang boleh terhubung ke suatu network. Seperti itu. Jadi kalau ada device misalkan PC, laptop atau device lainnya yang ingin koneksi ke jaringan internal kita atau perangkat switch, itu dia akan kena action seperti ini: protect, restrict, dan shutdown. Sebenarnya pada kenyataannya untuk simulasi ini sesuai dengan yang real ya, yang pernah saya konfigurasi di customer. Jadi di sini saya akan coba jelaskan dalam simulasi FNG seperti itu. Langsung saja saya akan buka switch di R3. Saya coba double klik untuk bisa remote ke switch R3. Di sini saya akan coba buka. Ini protect, restrict, shutdown. Ini saya delete dulu. Saya delete. Di sini sudah masuk. Kita masuk ke global mode. Namun di sini kita pastikan dulu untuk konfigurasi di port E10 dan port E11 ya. SORAN interface E10. Nah, ini adalah hal yang wajib untuk port security. Modenya itu harus akses. Modenya harus akses. Dan kemudian untuk yang port E1 juga dipastikan modenya harus akses. Ini wajib dikonfigurasi untuk port security. Langsung saja saya akan coba masuk ke port interface-nya. Di sini adalah E10. Di sini pertama saya akan coba mengaktifkan port security-nya. Perintahnya switch port security. Nah, dengan kita mengetik ini saja, switch port security, ini adalah untuk mengaktifkan port E10 ini di mode port security.
Nah, di sini kita bisa verifikasi show port security. Nah, di sini kita bisa lihat untuk violation-nya. Di sini sudah shutdown. Jadi shutdown ini adalah by default-nya. Kemudian ini adalah port E10 yang terhubung ke endpoint. Kemudian di sini MAC address, jumlah MAC address-nya. MAC address yang terkoneksi by default adalah 1, dan inilah current MAC address karena di sini belum ada traffic, jadi masih 0. Oke, seperti itu. Jadi untuk MAC address sendiri di sini berapa host itu bisa kita atur ya. Cuma di sini by default adalah 1. Oke, di sini saya akan coba untuk konfigurasi interface E10. Oke. Switch port security, MAC address. Kita lihat. Nah, di sini ada 3 ya, ada manual. Di sini artinya adalah manual. Jadi MAC address-nya kita bisa cek secara atau kita bisa input secara manual. Kemudian juga ada sticky. Sticky ini adalah dynamic. Jadi otomatis kita dengan hanya mengetik sticky, dia akan otomatis terregister MAC address-nya. MAC address yang pertama, dia akan otomatis terregister. Nah, untuk cek MAC address di endpoint, teman-teman bisa ketik di sini show MAC address E10. Oke, di sini E10 tidak masuk karena di sini belum ada traffic. Di sini kita buka dulu di endpoint-nya, kita buka dulu. Ini kita buka lagi untuk R3. Oke. Nah, di sini belum masuk untuk port interface S10. Kenapa? Karena memang di sini belum ada traffic. Nah, untuk ceknya di sini kita akan coba tes ping 10.254 ya. Nah, di sini reply 254 ini adalah ke MLS, gateway-nya ada di MLS. Kita bisa cek. Oke, S10 ini udah masuk nih. Oke, S10 udah masuk. Nah, ini adalah MAC address-nya. Oke. Nah, di konfigurasi ini saya akan coba untuk konfigurasi sticky dulu ya, teman-teman. Interface S10, switch port security, MAC address sticky. Oke. Nah, switch port sticky ini tadi yang saya jelaskan, ini otomatis, jadi kita nggak perlu input manual. Port security, nah ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada maksimum. Oke. Maksimum. Nah, maksimum di sini sampai dengan 4097 ya. Jadi kalau ada endpoint yang ingin diregister, misalkan ada 3, misalkan bos Anda nih minta 3, atau dari people dia ada 3 perangkat laptop gitu kan yang ingin connect. Nah, teman-teman bisa ketik 3 di sini. Dan teman-teman juga bisa harus daftarkan untuk MAC address karena di sini mode sticky, jadi teman-teman nggak perlu input secara manual. Oke, di sini saya menggunakan satu sebenarnya di sini nggak perlu diinput. Kenapa? Karena tadi yang saya jelaskan ini adalah manual atau default ya, sorry. Ini adalah default. Jadi 1 ini adalah default. Oke. Kita switch port security. Nah, tadi sudah dilakukan untuk violation-nya. Dimana violation-nya di sini adalah yang pertama yang akan saya lakukan shutdown. Oke. Shutdown. Kita verifikasi run interface E10. Oke. Nah, ini adalah konfigurasinya di port S10. Jadi nanti di sini otomatis akan tershutdown. Nah, shutdown di sini dia nggak masuk ya karena by default adalah shutdown. Jadi di sini sebenarnya nggak perlu dikonfigurasi. Kemudian juga untuk yang maksimum address itu juga sebenarnya tidak perlu dikonfigurasi. Sekarang saya akan coba verifikasi dulu. So, port security. Oke, di sini untuk port S10. Di sini adalah shutdown. So, port security interface E10. Oke, di sini adalah port statusnya adalah up. Ketikkan di sini. Nah, di sini last source address-nya adalah MAC address yang sudah terregister. Oke. Nah, ini yang sudah terregister. Oke. Jadi kalau di sini nggak ada traffic, kalau misalkan seumpama switch-nya di restart, dia akan 000 nih. Dia nggak akan ke-detect. Harus ada traffic dulu muncul, baru dia akan ter-detect seperti itu. Nah, ini yang saya jelaskan, security violation count di sini tetap 0, dia tidak akan berubah kecuali kalau mode restrict. Nah, tadi yang saya jelaskan, dia akan menghitung jumlah violation yang terjadi. Ini kalau dilakukan pada mode restrict. Nah, mode restrict ini itu yang saya konfigurasi di customer ya. Jadi saya sering sekali menggunakan mode restrict ini karena di sini
bisa untuk di manage atau termonitoring, namun itu tergantung dari kebutuhan teman-teman. Oke, mode shutdown di sini. Nah, sekarang saya akan verifikasi nih. Saya akan coba tes. Nah, di sini misalkan ada PC yang ingin coba-coba connect ke switch. Oke. Nah, sebelum saya coba connect, di sini saya akan coba dulu untuk save ya. Oke. Saya save dulu. Kalau untuk di FNG ini harus dimatiin dulu nih, biar bisa connect. Ini port S10 ya. Kita dilihat dulu. Oke, kita coba colok ke sini. Oke, S10. Oke, sini. Kemudian selanjutnya kita nyalain lagi untuk switchnya dan kita nyalakan untuk PC-nya. Oke, kita buka PC-nya. Oke, ini ke drag, sorry. Oke, nah ini sepertinya belum di config IP address ya. Oke, di sini saya konfigurasi dulu IP 10.0.10.5 ya. Oke, plus 24 10.0 10 254. Oke. Nah, di sini sudah terregister, namun di sini untuk IP address-nya. Oke, di sini untuk IP address-nya berbeda ya dengan yang di switch. Kita lihat di sini, kita buka perangkat switch-nya. Oke, kita buka perangkat switch-nya. Oke, nah sekarang saya akan coba ping ke gateway. Oke, yaitu 10.0.10.254, ping 10.0.10.254. Nah, di sini teman-teman bisa lihat statusnya adalah down. Nah, dia akan di portnya itu akan dimatiin otomatis. Kita lihat, kita verifikasi ya. So port security. Oke, so ketik so port security interface S10. Nah, di sini kita portnya akan otomatis di shutdown. Nah, ini tadi kan sebelumnya up ya. Di sini shutdown, relational modenya shutdown. Nah, di sini adalah MAC address-nya yang akan di shutdown. Itu. Nah, itu kita lihat. Oke. Itu untuk konfigurasinya. Nah, jika kita ingin memulihkan portnya atau kita ingin shut no shut lagi, itu harus dilakukan secara manual. Oke, di sini kita lihat dulu show IP INTBR. Nah, ini kita lihat untuk port S10 dia otomatis shutdown. Oke, nah untuk memulihkannya kita bisa ketik manual ya, configure terminal interface S10. Nah, kita nggak bisa langsung ketik no shut. Kita lihat, kita nggak bisa langsung ketik no shut, namun kita harus ketik. Nah, ini no shut. Kita coba verifikasi do show IP. Nah, kita nggak bisa langsung ketik no shut, tapi kita harus di shut dulu. Shut no shut. Oke, do sh IP int birth. Nah, sini sudah kembali up lagi portnya. Namun tetap jika ada traffic di sini dia ngeping, dia akan down lagi. Ini kita lihat, dia akan down lagi di sini. Oke, ini kita mode ini dulu. Nah, ini kita lihat untuk lognya. Oke, kita akan coba lagi. Trafficnya belum. Nah, ini kan dia down lagi. So IP int brief. Nah, dia akan kembali down. Oke. Nah, ini adalah untuk violation shutdown. Oke. Nah, di sini saya akan coba dulu untuk ping ke gateway 10.0.20.254. Oke. Sekarang kita akan coba buka untuk port atau untuk perangkat switchnya. So MAC address. Oke. Nah, ini adalah MAC address-nya. Oke, di sini kita bisa copy paste. Kita copy, kita masuk dulu ke mode terminal E11. Oke. Di sini adalah S11 ya.
untuk portnya S11. Nah, di sini kita aktifkan dulu switch port security. Oke, switch port security MAC address-nya. Tadi kan sebelumnya untuk konfigurasi di S10 ini sticky, artinya dinamis atau otomatis MAC address-nya dia akan terdetek. Nah, di sini saya akan coba input secara manual. Oke, switch port security. Oke. Kemudian di sini violation, kita bisa tindakannya apa yang akan dilakukan. Nah, di sini kita coba restrict ya. Oke. Nah, kita verifikasi sudo soran int s11. Oke. Oke, seperti ini ya untuk konfigurasinya. Nah, sekarang kita akan verifikasi show port security. Nah, di sini sudah dikonfigurasi untuk S10 ini yang tadi, di mana modenya adalah shutdown. Kemudian untuk yang S11 modenya adalah restrict. Oke. Nah, sekarang saya akan coba tes. Saya akan coba tes di PC ini. Sebelumnya di sini saya akan coba matiin dulu untuk perangkat switch-nya. Oke, untuk perangkat switch-nya sini saya matiin dulu. Ini portnya S11 ya. Oke, S11 saya akan colok ke sini. Oke, S11. Ini kita lihat. Nah, kemudian kita nyalain lagi untuk switch-nya. Dan kita nyalakan untuk PC-nya. Jadi PC ini adalah yang PC yang unregister atau yang tidak terdaftar di MAC address-nya di perangkat switch. Oke, di sini kita cek dulu verifikasi untuk IP address-nya. Oke, 10.0.25. Kita lihat. Kita buka untuk switch-nya. PPC. Nah, ini. Oke, ini ya. Kita buka ini. Oke. Nah, sekarang saya akan coba ping ke gateway. Ping 10.0. Oke, ping 10.0.20.254. Nah, dia akan kena violation di sini. Violationnya adalah restrict. Nah, di sini kita bisa pastikan atau kita bisa cek show port security interface E11. Nah, dia akan di sini kita lihat security violation-nya count-nya akan berubah jadi 3. Kalau kita ping lagi di sini, nah, kita lihat. Nah, dia akan berubah lagi 3, 6. Begitu selanjutnya. Dia akan berubah lagi 3 lagi, nah, nambah 3 lagi. Nah, 9. Seperti itu. Dia akan berubah untuk violation count-nya. Ya, jadi dia akan menghitung jumlah violation yang terjadi ya. Jadi kalau untuk mode restrict, dia akan mengirim SNMP juga, dan juga dia akan mengirim restrict atau dia akan menghitung violationnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya akan coba untuk konfigurasi mode ini ya teman-teman, protect. Kita akan rubah interface S11. Oke, nah untuk sebelumnya untuk portnya dia nggak akan mati nih. So IP int brief int br. Nah, dia portnya nggak akan mati, tapi dia paketnya di drop. Kita lihat di sini S11 ya, portnya S11. Ini kita lihat portnya S11. Nah, ini S11 portnya. Oke, dia tetap up, namun paketnya di drop. Oke, sekarang saya akan coba untuk konfigurasi protect ya, violation protect interface S11 switch port security protect violation. Nah, ini protect. Oke, kita lihat do sharan int S11. Oke, sudah berubah jadi mode protect. So port security. Oke, di sini sudah berubah jadi mode protect. Nah, sekarang saya akan coba untuk tes ping ya. Nah, kita lihat di sini. Oke. Nah, 12. Kita lihat. Nah, dia akan tetap 12, dia nggak akan berubah. Dia nggak akan monitoring security violation-nya. Kita ping lagi. Oke. Tetap dia 12. Oke, 12.
Oke, seperti itu ya untuk konfigurasi port security. Dari ketiga pilihan ini, saya lebih cenderung menggunakan restrict ya, teman-teman. Karena kalau untuk shutdown sendiri itu jadi harus dilakukan manual, jadi kita nggak mungkin bolak-balik untuk shut no shut. Kalau untuk protect itu sama dengan restrict sebenarnya, namun tidak, dia akan mengirim SNMP atau dia nggak akan ngirim violation untuk security violationnya. Seperti itu ya untuk konfigurasi port security. Mungkin dari teman-teman jika memang ada pertanyaan atau ada kesulitan tentang konsep dari port security ini, bisa komen di kolom YouTube, atau jika Anda suka dengan video ini bisa like dan bisa subscribe, karena untuk video-video saya selanjutnya itu akan sangat banyak ya yang akan coba saya share sesuai dengan implementasi di lapangan yang pernah saya konfigurasi. Ada beberapa nanti yang akan coba share. Nah, untuk topologi sendiri ini adalah topologi yang pernah saya implementasikan di customer. Tentunya nanti di sini akan saya konfigurasi untuk redundansi ya, atau untuk VRRP itu nanti tentunya, dan juga akan saya jelaskan untuk konsep spanning tree, port channel juga akan saya jelaskan, dan akan ada banyak lagi video-videonya yang akan coba saya share. Oke, demikian untuk konsep dan implementasi port security. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.